Nah sekarang problemnya, masalahnya adalah kita mau berkarya apa, kita mau ngapain, membuat apa, ya kan? Halo guys, di masa pandemi ini sampai sekarang, aku yakin bahwa kalian pasti pernah merasakan insecure atau minder atau kurang percaya diri, ya toh? Tapi memang guys, hal-hal semacam itu untuk saat ini maklum terjadi. Karena bagaimana tidak, sekarang kita terbatas geraknya, kita terkurung di kamar bersama dengan gadget dan segala isi di dalamnya. Setiap dunia-dunia yang hedon, kita terperangkap di sana. Nah, apalagi sekarang ini marak orang-orang yang percaya diri membuat konten, mereka viral, mereka terkenal. Sedangkan kita ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain. Kerjaan kita cuma nonton video mereka, beli kuota, nonton lagi, kuotanya habis beli lagi, and repeat and repeat. Ya kan? Wah, itu pasti tingkat insecure kita. Coba lihat di cermin. Pasti tingkat insecure kita sudah mencapai pada puncak-puncak yang tidak hanya lagi di ubun-ubun, tapi di pucuk helm. Kalau kalian pakai helm, ya kan? Helmnya helm boneka mampak. Tapi tenang guys, itulah fungsinya video ini. Yuk dipikir. Halo guysku yang tidak terkenal. Tenang, saya juga. Aku ya bodoh, orang terkenal, makanya mencoba untuk menjadi terkenal. Nah, di video kali ini guys, di channel Yuk Dipikir ini, yang konten yang pertama ini, kita akan membahas seluk-beluk atau semua tentang insecurities atau insecure yang sekarang marak terjadi. Pada saat saya mencoba untuk membuat channel ini, Yuk Dipikir ini guys, saya mencoba menganalisa itu lukisannya Leonardo da Vinci, ya. Itu Mona Lisa. Pokoknya gitu. Aku melihat ya channel-channel yang lain yang sebelumnya. Nah, ketika aku melihat channel-channel tersebut guys, aku juga merasa insecure. Tidak lagi itu yang channel-channel yang aku lihat itu semuanya menunjukkan subscribernya itu mencapai juta-jutaan. Bahkan isi dompetku itu kalah banyak dari subscriber mereka. Wah, betapa insecure-nya diriku. Tapi aku ingat pesannya Mas Panji Pragiwaksono. Waktu itu dia pernah mengatakan, kalau kamu mau berkarya, mulai aja dulu, asalkan memang tujuannya baik. Dia juga pernah mengatakan kunci dari berkarya itu begini katanya, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, ini kan baik. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, aku juga pernah nonton film yang judulnya itu Ngenes. Itu karya Mas Ernest, ya. Di salah satu skripnya waktu itu ketika Mas Ernest itu kurang percaya diri karena takut mempunyai anak, karena beliau takut kalau anaknya nanti mirip bapaknya, sipit matanya gitu ya. Tapi salah satu temannya Mas Ernest waktu itu, aku lupa namanya siapa, itu yang memerankan itu Mas Morgan, ya. Mas Morgan itu pernah mengatakan seperti ini, ketakutan yang kamu rasakan itu belum tentu terjadi, dan keinginan harapan yang kamu miliki itu juga belum tentu terlaksana. So what? Jadi apa? Lakukan dulu saat ini, lakukan dengan yang terbaik. Wow. Katakan kalau waktu kita itu berhutang di waktu masa depan, jadi lakukan aja dulu sekarang. Gitu. Nah, akhirnya guys, aku gawe channel iki, Yuk Dipikir iki. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang insecure.
Banyak teman-teman yang mulai cerita, wah aku mengalami insecure mas, aku tidak percaya diri, aku minder. Ya teman-temanku sudah bisa, sudah cantik, teman-temanku sudah melakukan ini itu, sedangkan aku tidak ngapa-ngapain. Wah itu parah guys. Itu justru sebenarnya itu titik terburuk ketika kita merasa diri kita insecure dan tidak percaya diri. Nah di awal tadi kita sudah diawali dengan pesan dari kedua suhu kita ya, Mas Panji dan Mas Ernest. Itu sangat menolong kita. Tapi memang akhir-akhir ini, di hari-hari ini nampaknya mendukung kita untuk tidak percaya diri seperti itu. Bisa terkondisikan nampaknya setiap lingkungan atau kondisi itu mendukung kita untuk insecure. Apalagi nampaknya kesempatan untuk menjadi eksis atau viral itu hanya dimiliki bagi mereka yang punya fasilitas, punya materi. Nampaknya mereka yang punya kamera, mereka yang orang kaya itu baru bisa viral. Enggak, bukan seperti itu guys. Nah kenyataannya ini bahwa dunia ini bebas, siapapun yang mau berkarya silahkan, semuanya ada aksesnya. Semua orang yang mau berkarya silahkan, siapa saja. Coba lihat sekarang yang viral, ada dari yang pemulung sampai artis yang pemulung, ya itulah, ya kan? Itu tandanya bebas, semuanya bisa viral, ya, semuanya bisa berkarya. Nah sekarang problemnya kita ketika mau berkarya, kita mau ngapain? Kita mau membuat apa? Ya kan? Aku memberi saran teman-teman, coba pertanyaannya diubah. Mungkin pertanyaan yang cocok bukan kita bisa apa, hanya apakah kita percaya diri untuk melakukan sesuatu. Coba lihat di sekitarmu guys, sekarang banyak sekali orang-orang bisa terkenal hanya dengan percaya diri, yang sebenarnya mereka tidak punya bakat yang bakat yang terlihat, tapi mereka hanya percaya diri. Banyak kan sekarang di TV, di stasiun televisi yang sebenarnya mereka cuma memerankan cara makan, hanya ekspresinya harus percaya diri ya. Gitu, itu aja bisa terkenal, viral kan. Mereka yang sebenarnya tadinya penonton, hanya mereka percaya diri, wah teriaknya paling kencang, jogetnya paling happy, mereka bisa jadi artis ya. Gitulah guys, percaya diri itu inti guys. Sebenarnya semua orang punya bakat, hanya tinggal nunggu aja kapan pedenya muncul. Nah waktu aku masih ngajar guys, aku pernah juga orang percaya diri. Nah itu dimunculkan atau diketahui ketika ada gejala-gejala yang muncul. Pertama, keringetan, sama seperti saya saat ini. Keringetan itu alami muncul ketika kita merasa tidak percaya diri, walaupun tarafnya kecil sekalipun masih keringat itu muncul. Dulu bahkan saya pernah keringetan sampai basah membentuk I love you di sini. Bukan I love you ya, itu basah semuanya, pernah. Yang kedua itu kaku guys. Pernah tidak mengalami ketika dalam momen tertentu kamu tidak bisa berbuat apa-apa, diem, tik-tuk. Pernah ya? Nah itu gejala juga. Lalu yang ketiga itu kebalikannya, justru tidak diam, hanya banyak sekali gerakannya. Biasanya nih ya, itu mondar mandir, tidak tahu arah. Yang keempat itu lawan katanya ada dering, ya, bukan silent, getar, ya, vibrate. Karena kalau di iPhone itu di tombol itu kan dering, getar, ya. Jadi kadang kita bergetar, presentasi katakanlah seperti itu, getar, tangannya getar, kakinya getar, kepalanya getar, ya ternyata gempa. Nah yang kelima itu deg-degan. Ini ada teman-teman ketika mendekati seseorang dan mau menyatakan cinta, rasanya itu tandanya tingkat percaya diri teman-teman masih berada dalam level yang rendah, percaya diri saat itu. Tapi karena nekat terus pokoknya aku cinta ya, dengan buar bedak ya. Nah yang keenam dan terakhir teman-teman, ini saya pernah merasakan, yaitu mules. Waktu dulu ketika saya pertama kali mengajar, itu mules pertama, mules rasanya tidak enak sekali, kruwel gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk izin dulu ke toilet. Setelah saya di toilet, saya mencoba ternyata si Anu ya tidak akan keluar. Si Anu itu tidak akan keluar.
Padahal mules sekali guys, rasanya mules, tapi nggak keluar si anu itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Itulah yang dinamakan psikosomatis. Itulah gejala efek psikologis yang mempengaruhi tubuh fisik kita, namanya psikosomatis. Itu maklum terjadi pada manusia. Nah, itu aku alami guys. Apakah suhu-suhu sekalian yang di rumah ini mengalami juga? Tapi nampaknya tidak ya. Kalau insecure lain ya gejalanya. Insecure itu mau bunuh diri lah gitu. Tapi jangan bunuh diri dulu guys, jangan kesusu. Tonton dulu video ini sampai selesai ya, silakan. Nah, insecure itu biasanya seperti itu. Ketika pikiran sudah merasa berpikir yang aneh-aneh, aku tidak cantik, aku tidak ganteng, aku tidak bisa, aku kurang mampu, aku berbeda dengan yang lain, teman-temanku sudah start duluan sampai segini, kok aku masih segini. Pikiran kita sudah mulai terocak-ocak. Itu akhirnya mempengaruhi fisik kita. Ya, akhirnya lemas, tidak berdaya, tidak bergairah untuk melakukan apapun. Wis, lengkap sudah penderitaan guys. Kalau kamu insecure, lengkap rasanya tuh. Seluruh dunia ini kayak iklan balsam gelika, ya Hercules manggul bumi ya, rasanya kayak gitu, berat sekali beban hidup ini. Kasihan sekali tuh Hercules ngomong-ngomong. Lalu sekarang apa guys? Waktu aku insecure waktu itu, aku berkomitmen untuk mematikan handphone selama seminggu. Ini bertujuan untuk supaya aku terhindar dari media sosial. Karena tidak dipungkiri bahwa media sosial dan segala dunia hedon yang di dalamnya itu mempengaruhi insekuritas kita. Di dalamnya rasanya enak-enak semua ya, semuanya serba nikmat, wah berkelimpahan, hedon sekali pokoknya. Tapi kita nggak bisa apa-apa, itu pengaruh guys. Lalu apa mas, setelah kita menghindar dari media sosial, terus apa? Merenung, mengurung diri di kamar, lucu, itu tambah parah. Jangan seperti itu. Yang aku lakukan waktu itu ya, aku akhirnya mengambil waktu untuk berpikir, mengintrospeksi diri, berdoa, ya, memikirkan konten-konten, ya, materi-materi yang bisa aku buat. Dan yang utama, aku mencoba mensyukuri setiap kejadian yang sudah aku alami. Betul. Aku insecure itu, pasti aku yakin bahwa Tuhan mengizinkan aku untuk mengalami insecure itu, dan pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya. Nah, aku sebut hal itu atau pengalaman itu sebagai introspeksi diri atas bawah guys. Nah, ketika aku insecure seperti itu, aku mencoba melihat setiap mereka, lingkungan sekitar, orang-orang yang masih berada di bawah, masih tidak seberuntung dengan aku, tidak seberuntung aku untuk boleh mengalami setiap kejadian-kejadian ini, setiap berkat rahmat ini yang aku alami. Sehingga itu membuat aku berpikir, oh sudah sejauh ini Tuhan membawa aku. Dan aku akan, waktu itu aku merasakan tuh sayang sekali kalau aku harus berhenti di titik ini. Akhirnya let's go. Nah, setelah itu guys, aku mulai percaya diri meningkat sedikit demi sedikit. Akhirnya aku memulai untuk membuat materi, menulis materi, ya, memikirkan apa yang bisa aku lakukan setelah itu. Nah, ketika motivasi itu sudah berada pada taraf puncaknya, nah baru introspeksi diri tadi kita lihat yang ke atas, mereka yang sudah sukses, mereka yang sudah berada di level yang lebih tinggi daripada kita. Aku lihat ke mereka supaya menjadi acuan motivasi, aku bisa sana, aku bisa ke sana, ya, paham ya? Jadi introspeksi atas dan introspeksi bawah. Kamu harus bisa menentukan kapan aku melihat ke atas pada mereka yang sudah lebih beruntung, kapan aku melihat ke bawah kepada mereka yang belum seberuntung kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik percaya diri. Teman-teman berbicara atau berkata, wah, apa yang bisa kita kerjakan ya guys, apa yang bisa aku upload ya bro, apa yang konten apa ya, ini kita ngomongin apa ini bro, kita mau membuat konten seperti apa bro, kalau teman-teman mau berkarya. Nah, ada ilustrasi spons yang pernah disampaikan kepada saya oleh seorang pelatih saya namanya Pak Harisya. Waktu itu beliau mengatakan ilustrasi spons saya ganti dengan
anu aja kanebo yang supaya lebih relevan dengan kita sehari-hari ya. Spon mungkin terlalu mahal, kanebo yang lebih murah dan berdoa ya. Ya, kanebo, ketika kanebo itu kering guys, terus kita celupkan ke air, ada sebuah seember air, kita celupkan kanebo itu kan, kanebo ya, celupkan, terus kan kanebonya menjadi apa? Basah, penuh dengan air ya kan guys. Nah setelah kanebo itu penuh dengan air, coba angkat kanebo itu, lalu tuangkan, peras keras-kerasnya. Kanebo itu juga akan mengeluarkan air yang sama. Terus apa maksudnya? Jadi gini guys, kalau kita bertanya-tanya apa yang bisa kita berikan ke penonton, apa yang bisa kita karyakan, apa yang kita akan bahas, apa yang akan kita buat, coba renungkan. Dirimu itu sebenarnya kanebo itu yang bisa menyimpan air dan menuangkan air itu. Carilah topik-topik yang berkaitan dengan dirimu. Tidak perlu mencari susah-susah topik-topik yang tidak berkaitan dengan dirimu, tidak kamu kuasai. Carilah topik-topik yang kamu kuasai saja. Contoh katakanlah seperti ini. Dari kecil hobi saya sepak bola. Waktu guru bahasa Indonesia saya mengatakan besok ada presentasi topik yang bebas dan harus 5 menit ngomong, itu kira-kira aku akan membahas topik apa guys? Ya sepak bola. Nggak usah cari-cari tentang basket, nggak usah cari-cari tentang sprentel ya, engklek, nggak usah. Kita kalau saya pilih sepak bola, sepanjang presentasi saya akan ngomong passing atas volley ya, passing ya, kontrol, shooting, kiper, pemain-pemainnya, luas lapangannya seperti itu, tuntas sudah. Karena hobi saya sepak bola, saya menyukai sepak bola. Betul, ya kan? betul. Begitu kan mudah. Jadi begitu guys, jadilah seperti kanebo. Ia menyerap air lalu diperas mengeluarkan air yang sama. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mempelajari hal-hal yang baru. Padahal di dalam diri kita sudah ada yang seharusnya kita bisa keluarkan. Perdalam saja yang sudah ada. Wow. Apalagi sekarang zamannya mau terkenal, mau viral, mau eksis itu mudah. Hanya dengan satu kali klik login ke aplikasi TikTok. Wah, yang gue bikin pengen gitu ya. Itu bisa viral, bisa bahkan masuk TV ya kan? Bisa, tapi aku yakin sesuatu yang diulang-ulang itu tidak akan bertahan lama di permukaan. Wow. Ya. Itulah pentingnya pesannya Bang Panji Pragiwaksono yang mengatakan kalau berkarya, melakukan sesuatu, membuat sesuatu itu sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya kan? Ini kunci guys, kunci untuk melakukan segalanya. Coba misalkan kita ngomongin tentang bisnis, ada tetangga kita yang bisnis pisang goreng, dia pisang gorengnya enak, merebut banyak pelanggan ya. Terus kita juga mau nih guys membuat pisang goreng juga, tapi kita membuat yang lebih enak misalkan ya. Aku yakin itu tidak akan memikat perhatian pelanggan-pelanggan tetanggamu. Pasti mereka akan lebih setia ke tetanggamu ya. Kalau pisang gorengmu hanya lebih enak saja. Tapi kalau coba buat inovasi yang berbeda, pisang gorengmu mungkin dikemas dengan peti, atau pisang gorengmu ada coklatnya atau ada kejunya, wah, yang berbeda. Aku yakin itu akan memikat perhatian pelanggan tetanggamu, bahkan tetanggamu juga ya. Pasti itu guys, itu akan merebut pasar. Itu sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah sekarang pesannya guys, di akhir, jadilah dirimu sendiri. Tidak usah menyulitkan diri untuk menjadi orang lain, karena orang lain saja ingin menjadi orang lain. Orang lain yang ini ingin menjadi orang lain ini, orang lain. Lingkaran itu tidak akan pernah selesai. Itu susah guys, itu capek, menyulitkan. Jadilah dirimu sendiri dan ingat, jadikan orang lain itu menjadi introspeksi atau motivasi dengan introspeksi atas bawah, dimana ketika motivasi kita tinggi dalam kondisi puncak, lihatlah ke atas. Tapi kalau motivasi kita dalam kondisi yang rendah, lihatlah ke bawah. Jangan terbalik ya. Dan ingat selalu untuk jadi kanebo,
Kaneboyo siap menyerap kapasitas penuh sampai dirinya basah total untuk mengisi dirinya air, sehingga air yang ada di dalam dirinya ini bisa diperas, dituang ke wadah-wadah yang baru. Jadi bagi guysku yang sampai saat ini masih merasakan insecure, aku punya beberapa teman yang ada hati untuk menolong guysku sekalian melalui konseling online yang gratis. Jadi guysku nanti bisa berkonseling dengan mereka, bercerita apa yang dirasakan. Insya Allah mereka bisa menolong dan membantu guysku melewati masa-masa sulit ini. Silahkan guysku cek aja langsung ke Instagram @si_teman_cerita. Tulisannya kayak gini yo. Ini ya. Langsung aja cek di sana, cari infonya, dan jangan lupa guys di follow. Oke? Aku juga ada di sana. Semoga bermanfaat ya. Mulai aja dulu aja udah mulai. Subscribe, akan